Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Devi Nabila dari kelas Anti Kependidikan Guru Sekolah Dasar IKIP Siliwangi. Di sini seperti biasa saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kayak pengaplikasian dengan media dari materi pembelajaran matematika. Nah, di sini saya akan sedikit mengulas tentang pecahan, sedikit memaparkan tentang pecahan, dan kita kayak bagaimana cara untuk menyelesaikannya dengan menggunakan media. Nah, di sini sebelumnya kita cari tahu dulu apa itu pecahan. Dalam buku yang saya punya dan sepengetahuan saya, pecahan merupakan bilangan yang dapat dinyatakan dengan A per B, dengan A dan B merupakan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Nah, di sini ada menurut Sukajati 2008, kata pecahan berarti bagian dari keseluruhan yang berukuran sama, berasal dari bahasa Latin praktia, yang berarti memecah bagian yang lebih kecil menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi kayak prastia itu yang berarti memecahkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, sebuah pecahan mempunyai dua bagian, yaitu pembilang dan penyebut, yang penulisannya dipisahkan oleh garis lurus atau garis miring. Nah, itu pecahan. Dan pecahan pun punya jenis-jenisnya. Ada pecahan biasa, pecahan murni, desimal, campuran, persen, dan pernian. Nah, sekarang kita akan mengetahui bagaimana cara menyelesaikan pecahan dengan menggunakan media, yaitu media kertas lipat. Disimak baik-baik ya videonya, semoga bermanfaat. Pembahasan pertama tentang pecahan yaitu penjumlahan. Yang pertama adalah penyebut yang sama. Soalnya 1/4 tambah 1/4 sama dengan. Di sini kita siapkan 2 kertas lipat. Nah, ini untuk 1/4, ini untuk 1/4. Nah, kalau 1/4 berarti si kertasnya ini kita bagi 4 ya. Kita bagi 4. Kita lipat. Lipat. Berlipat dibagi 4 biar kelihatan. Kita pakai spidol ya. Pulpen biar garisnya terlihat. Nah, ini udah kita jadi bagian kan 1/4. Nah, karena 1/4 berarti yang diarsirnya 1 ya. Yang diarsirnya 1. Kita arsir satu bagian. Jadi 1/4. Terlihat gak? Lihat kan jelas. Nah, kita lakukan lagi sama. Karena kan penyebut yang sama, dan soalnya 1/4 ditambah 1/4. Di kertas yang satunya lagi yang masih kosong, kita bagi 4 juga dan arsir satu daerah. Kita arsir. Oke, mau kalian bisa pakai spidol, pakai apapun. Nah, kita arsirnya di bagian bawah ya. Udah 1/4 ditambah 1/4. Nah, caranya yaitu kita gunting salah satu. Ini kan kita gunting yang ini ya, kita gunting yang ini. Kita gunting yang di akhirnya. Kita gunting. Guntingan ini kita taruh di bawah yang arsiran ini. Nah, di sini. Kita tempel ya. Pakai lem. Tempel dulu. Arsiran yang tadi udah digunting kita tempel ke sini, ke bawahnya. Nah, udah kayak gini kan? Jadi hasilnya 1/4 ditambah 1/4 yaitu 1/2. Ada 2 per 1, 2, 3, 4. 2/4. Soal selanjutnya yaitu penyebut yang berbeda. Soalnya adalah 1/3 ditambah 1/2. Nah, yang pertama sama seperti tadi, kita siapkan 2 kertas. Nah, yang pertama berarti kan 1/3. Yang pertama berarti 1/3 yaitu kita bagi jadi 3 bagian. Jadi 3 bagian. Kita baginya secara
gini ya. Dan karena penyebutnya berbeda, dibagi 2. Kalau tadi kan ini 1/3. Nah, yang 1/2 kita seperti ini. Beda arah nilapnya atau membaginya beda arah. 1/2. Nah, 1/3 dan 1/2. Karena ini kan penyebutnya berbeda, berarti kita harus samain dulu penyebutnya. Nah, sebelum itu kita arsir dulu 1/3 ya. 1/3 kita arsir dulu. 1 berarti arsir. Ini 1/3. Lagi diarsir. 1/2. Nah, ini ya. Sesudah itu kan disamakan penyebutnya. Ini yang 1/3 kita bagi 2. Nah, lipatnya kan tadi ke bawah sini ya, begini. Nah, sekarang ke samping sini. Biar jelas kita garisin lagi ya lipatannya. Jadi seperti ini. Nah, ini kan awalnya jadi awalnya kan 1/3, berarti jadi 2/6. Awalnya 1/3 jadi 2/6. Nah, ini yang 1/2 kita bagi menjadi 3 bagian bawah. Lipat. Nah, kita garisin lagi ya pakai pulpen biar terlihat garisnya. Ini tadi yang 1/2 jadi 3/6. Nah, ini jadi udah hasilnya jadi kayak gini setelah disamakan. Jadi 2/6 ditambah 3/6. Nah, jadi hasilnya yaitu 5/6. Jadi 1/3 ditambah 1/2 sama dengan 5/6. Selanjutnya yang ketiga tentang penjumlahan, yaitu pecahan campuran dengan penyebut sama. Soalnya yaitu 1/4 ditambah 2/4 sama dengan titik-titik. Nah, kita selesaikan dengan menggunakan kertas lipat. Nah, yang pertama kan 1/4. Berarti kita siapkan 1 kertas utuh dan ini satu lagi. Nah, yang satunya kan karena 1 jadi kita simpan ya, karena ini kertas utuh. Dan 1/4 kertas ini kita pakai dan kita bagi menjadi 4 bagian. Kita tilap ini bagi gitu ya. Ini dibagi, ini kelihatan. Kita kasih garis dulu. Ini kan 1/4 ya, berarti yang diarsir 1 bagian aja. Nah, ini 1/4. Nah, selanjutnya tadi kan ditambah 2/4. Berarti kita siapin 3 kertas warna. Yang 2 utuh, yang satu lagi dibagi 2/4. Yang kita bagi 4 bagian dulu. Seperti tadi sama. Karena 2/4 jadi kita arsirnya 2 bagian. Nah, udah jadi ini 2/4. Nah, setelah itu kita jumlahkan terlebih dahulu kertas kosongnya dulu yang utuh. Tadi kan yang pertama 1 ya, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, ini kan tadi 3, berarti tinggal sisanya belum jumlahnya yaitu 1/4 ditambah 2/4. 1/4 tambah 2/4. Nah, kita gunting yang 1/4 ini. Arsirannya kita gunting sama kayak tadi, terus kita tempel di bagian yang 2/4. Gunting, kita kasih lem, tempel di bawah arsiran yang 2/4. Yang di sini. Jadi hasilnya itu 1/4 ditambah 2/4 yaitu 1, 2, 3, 3, itu 2, 3, 4, 3/4. Jadi kalau ditambahin sama yang tadi 1/4 ditambah 2/4 hasilnya yaitu 3/4. Nah, untuk soal yang terakhir di penjumlahan yaitu pecahan campuran dengan penyebut yang berbeda. Soalnya 1/2 ditambah 2/3. Nah, yang pertama yaitu 1/2 dulu.
kita siapin 2 kertas warna. Yang satu berarti satu utuh ya, kita simpan. Yang satu lagi berarti 1/2. Kita lipatnya ke samping gini, di 2 bagian. Kita arsir 1 bagiannya. Ini 1/2. Sini 1/2. Kita simpan dulu. Selanjutnya yaitu ditambahkan 2 1/3. Kita siapin 3 lembar kertas warna. Yang 2 utuh. Yang satu lagi kita bagi menjadi 1/3. Berarti bagi menjadi 3 bagian. Kita lipat ke bawah. Kita arsir 1 bagian. Dua 1/3. Nah, selanjutnya sama seperti yang awal tadi, kita jumlahin dulu kertas utuhnya. Kita jumlahin kertas utuhnya, ada 1 ditambah 2, berarti 3. Nah, selanjutnya kita jumlahkan 1/2 ditambah 1/3, karena penyebutnya beda, sama seperti tadi yang soal kedua. Kita harus samakan dulu penyebutnya. Yang 1/2 ini, lipatnya tadi seperti ini. Nah, kita lipat jadi 3 bagian ke bawah. Kelihatan, kita tambahin dulu. Ini yang awalnya 1/2. Kita kan kita samakan dulu penyebutnya. Jadi ada 1, 2, 3, 3/6. Lihat 3/6. Nah, yang 1/3 kita bagi 2 samping sini. Jadi 2/6. Nah, jadi 3/6 ditambah 2/6 sama dengan 5/6. Nah, dijumlahin sama yang tadi. 1/2 ditambah 3, 1/2 ditambah 2, 1/3. Hasilnya yaitu 3, 5/6. Untuk yang selanjutnya yaitu pengurangan. Kita pakai penyebut yang sama dulu, yaitu soalnya 2/3 dikurangi 1/3. Siapin 2 kertas warna. Kita yang pertama dulu 2/3. Kita bagi 3 bagian, terus yang diarsirnya 2. Nah, 2/3 dikurangi 1/3. Kita bagi 3 bagian juga. Terus yang diarsirnya 1. Nah, karena ini kan ini 2/3 dikurangi 1/3. Karena ini pengurangan, berarti kita sama seperti tadi gunting yang ini ya. Yang 1/3 gunting. Kita tempelin. Kita gunting yang arsirannya, kita tempelin ke bagian arsiran tapi dibalik. Gunting di bagian arsiran tapi dibalik. Nah, kita lem dulu ya. Dibalik. Ini kita timpa di sini. Dibalik ya. Nah, seperti ini. Jadi, hasilnya yaitu 2/3 dikurangi 1/3, yaitu 1/3. Itu 2/3. 1/3. Untuk soal yang selanjutnya yaitu pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, soalnya yaitu 1/3 dikurangi 1/5. Kita sama siapin 2 kertas warna. Yang pertama kita 1/3. Kita bagi 3 bagian sama seperti tadi. Tapi kita baginya ke bawah ya. Seperti ini. Bagi 3, 1/3. Berarti yang diarsirnya 1. Kita arsir dulu. 1/3. Sisanya yaitu 1/3. Nah, satu lagi yaitu 1/5. Kita bagi 5 bagian, tapi ke samping sebelah sini. Karena kalau tadi ke bawah, sekarang ke samping 5 bagian.
arsir satu bagian karena kan 1/5. Ini kan 1/3 dikurangi 1/5. Nah, kalau misalnya penyebutnya berbeda, berarti kita harus samain ya. Kita samain dulu. Yang ini yang 1/3 kita bagi menjadi 5 bagian, tapi pembagiannya ke samping sini. Kita bagi menjadi 5 bagian. Bagi dulu pakai spidolnya. Nah udah, jadi dari tadi yang 1/3 tuh jadi 1, 2, 3, 4, 5 5/15. 5/15. Yang 1/5 kita bagi 3 bagian, tapi ke bawah sini. Berarti kan lipatnya ke sini. Ke sini. 3 bagian. Bagian. Nah, jadi 1/5 menjadi yang tadinya saya 1/5 menjadi 3/15. Nah, ini kan paling sedikit ya di antara tadi kan 5/15. Nah, ini ada 3 arsian ini kita gunting dan kita tempelin ke yang 1/3 secara terbalik juga. Tempel. Kita gunting dulu ya. Nah, ini kita gunting yang 3. Lemin, terus kita tempel ke yang arsiran tadi. Tempel lagi, lagi ya. Kan 3 tadi ya. Jadi tadi kan 5/15 dikurangi 3/15, hasilnya yaitu 1/2/15. Nah, jadi hasil dari 1/3 dikurangi 1/5 adalah 2/15. Untuk soal yang selanjutnya yaitu pecahan campuran dengan penyebut yang sama, masih di pengurangan. Soalnya 2/4/5 dikurangi 1/5. Nah, yang pertama 2/4/5. Kita siapin 3 buah kertas warna yang berukuran sama. Nah, karena kan tadi 2/4/5, berarti 2-nya utuh ya, kita simpan. Dan yang satu bagian ini dibagi menjadi 4/5. Berarti kita bagi 5 bagian. Dan diarsir sebanyak 4. Kita arsir dulu. Arsir 4 bagian. Per 5. Nanti 2/4/5 dikurangi 1/5, berarti kita siapin 2 kertas, yang satu utuh, yang satu 1/5. Kita bagi 5 bagian lagi seperti tadi. Dan diarsir 1 bagian saja, karena kan 1/5. Nah, 1/5. Setelah itu kita kurangin dulu yang tadi yang utuh, berarti kan 2 dikurangi 1 ya. 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1 berarti 1. Jadi kita tulis dulu 1. Nah, selanjutnya tinggal mengurangi 4/5 dikurangi 1/5. Kita biasa ambil yang paling kecil. Kita gunting dulu. Ini guntingnya. Kita gunting yang diarsirnya.
dan tempelkan di arsiran yang 4/5, tapi salah satunya secara terbalik. Kita tempel di sini aja, di arsiran paling bawah ya. Sini. Udah, jadi hasilnya 3/5. Jadi hasil dari 24/5 dikurangi 1/5 yaitu 1/3/5. 1/3/5. Soal yang terakhir di pengurangan pecahan yaitu pecahan campuran dengan penyebut yang berbeda. Soalnya yaitu 2/1/2 dikurangi 1/3/4. Di sini kita yang 2/1/2 dulu. Kita siapin 3 lembar kertas warna, yang 2 kita simpan secara utuh, yang 1 lagi kita bagi menjadi 1/2. Kita bagi ke sini aja. Bagi ke sini. Kita arsir satu bagian. Jadi 2/1/2. Selanjutnya yaitu 1/3/4. Satunya kita simpan utuh, 3/4. Kita berarti 3/4 kita ke samping sini ya. Kita arsir sebanyak, berarti kita bagi menjadi 4 bagian. Kita arsir sebanyak 3 bagian. Ini kita udah 4. Arsir sebanyak 3 bagiannya. Satu 3/4. Nah, karena kan 1/2 dikurangi 3/4 itu angkanya kayak lebih besar yang 3/4-nya, karena pengurangan kan nggak bisa gitu ya, maksudnya yang lebih kecil dikurangi lebih besar itu nggak bisa. Jadi di 2/4 ini yang satunya kita simpan utuh dan satu laginya kita bagi lagi sama kayak tadi. Nah, ini ke samping sini, nah ini ke samping sini, ini juga sama ke bawah, tapi diarsir dua-duanya. Jadi kan satu ya, buat apa ya kayaknya, buat menyelaraskan. Nah, seperti ini. Udah gitu, karena kan tadi karena penyebutnya berbeda, 2/1/2 dikurangi 1/3/4, kita samain dulu. Untuk yang pertama, yang 1/2 kita bagi menjadi 4 bagian. Sama yang ini juga, yang kata 1 ini kita bagi menjadi 4 bagian. Seperti ini. Yang ini juga sama, menjadi 4 bagian. Berarti yang ini tuh jadi berarti yang 2/1/2 tuh jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, berarti 1 12/8. Nah, selanjutnya yang 1 3/4. Ini 3/4 ya, karena kan tadi disamakan penyebutnya, berarti ini dibagi 2, kita ke bawah sini, kita bagi 2 seperti ini. Nah, jadi ini 1 2 3 4 5 6 6/8. Kan tadi ini 12 ya, ini 12/8 dikurangi 6/8. Karena kan yang pertama tadi kan 2/1/2 dikurangi 1/3 dikurangi 3/4, karena tadi ini yang di kotaknya dipinjam 1, jadi tinggal 1. Yang duanya jadi tinggal 1, jadi 2 jadi 1 dikurangi 1 kan udah 0 ya, habis. Jadi sisanya tinggal yang 12/8 dikurangi 6/8. 12/8 dikurangi 6/8. Hasilnya yaitu 6/8. Nah, 6/8 bisa kita perkecil lagi. 6/8 tuh kayak kita bagi dengan yang sama, 6/8 pakai kelipatan 2. Jadi 6 dibagi 2, 8 dibagi 2. 6 dibagi 2 berapa? 3. Terus 8 dibagi 2 yaitu 4. Jadi 3/4. Jadi
2 1/2 dikurangi 1 3/4, hasilnya yaitu 3/4. Nah, segitu penjelasan dari penjumlahan dan pengurangan untuk pecahan dengan media kertas warna. Mungkin emang banyak banget, banyak sekali masih kekeliruan yang saya lafalkan dan saya jelaskan. Mohon maaf karena saya juga masih belajar. Semoga kedepannya saya bisa lebih lancar lagi dalam pengucapan dan penyampaian materi. Sekian dari saya, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.